Jadi barang siapa selesai sholat subuh mereka tetap di tempat atau lingkungan masjid untuk baca Al-Quran, berzikir, berdoa, lalu sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya kata Nabi sempurna. Jadi bagaimana Pak Bu? Sampai surti? Bu? Atau sampai luhur? Karena ini hari Sabtu ini tidak kelihatan sinetron apa. Iya, jadi surut itu kata Nabi sempurna. Ada yang satu menyebutkan pahalanya seperti orang umrah dan haji, tidak dikurangi, sempurna. Yang mudah-mudahan tidak capek Ustaz sampai suruh ceramah dulu insyaallah. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Barang seandainya umatku tahu akan keutamaan Ramadan itu, mereka akan meminta 12 bulan 1 tahun itu Ramadan semua, karena kebaikan terkumpul di dalamnya, doa diijabah, ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan surga merindukan mereka. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana. Seandainya umatku tahu akan keutamaan Ramadan itu, mereka akan minta 12 bulan 1 tahun Ramadan semua. Bu, Ibu, sanggup jadi 12 bulan Ramadan semua? Tidak. Saya pribadi Pak tidak sanggup. Jujur kamu, di hari ke-20 ngekopin sama istri anak-anakku. Buat apa? Mengajak ke pasar Butung Sentral beli baju baru untuk lebaran. Kita suami Pak mau ngomong apa? Karena apa? Bu, Pak, pengalaman kalau istri ngajak suami ke pasar, baik tradisional maupun modern, Pak sahabat, itu bukti suami-suami saya istri, bukan suami-suami aku istri, Pak. Ngajak mati kita jadi sopir ngantar. Bu, drop manggilnya, jangan Pak, nanti kesasar dari pasar. Ternyata itu hanya sekedar taktik semata, karena diajak turun belanja. Begitu dia belanja, apa dia cari? Daster 5 toko ini Pak, cuma beda 2.000 harganya dari pertama kedua, kembalinya ke toko pertama. Bu, apa dicari? Daster. Di toko pertama beda Pak, 2.000. Ternyata kembali ke toko pertama. Sudah belanja, hasil belanjaannya kita suami Pak disuruh teng-teng. Sudah 2 minggu Pak, bukti kecintaannya kepada istri. Sudah kiri kanan ditenteng Pak, habis
boleh diperiksa pakai habis pinjam ATM pakai bahasa pinjam lagi Pak. Selesai itu bulan per bulan itu masyarakat ini. Masya Allah dari jam 10 pagi sampai asar baru bilang jujur telat sholat. Indikasi kalau memang, makanya Nabi berkata, lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu akan keutamaan Ramadan itu, mereka akan minta 12 bulan setahun itu Ramadan semua. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan Ramadan itu adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan oleh Allah kepada orang khusus yang beriman. Jadi ibadah itu Pak bukan diperintahkan kepada orang yang Islam saja, tapi dikhususkan kepada yang beriman karena beribadah itu berat. Makanya kalau Allah menguji seorang hamba yang namanya sabar itu ada 3 tingkatan itu sabar. Sabar di saat mereka melaksanakan perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah khusus orang yang beriman itu butuh kesabaran. Kebiasaan kita tidur bulan Ramadan nanti jam-jam mau azan subuh baru bangun. Masuk Ramadan 1 jam kemudian kita sudah bangun. Jadi sabar. Yang tadinya kita ngopi jam 7 pagi dimajukan itu makan sahur tak. Dan 1 hari penuh harus tahan untuk tidak makan, tidak minum, sabar. Jadi sabar saat melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar saat meninggalkan larangan Allah. Tidak gosip, tidak fitnah. Itu larangan Allah, berat. Dan yang ketiga, sabar di saat kita menghadapi ujian dan cobaan hidup ini. Pangkat kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, cobaan Pak Bu. Dompet tidak ada isinya, cobaan Bu. Jadi dibutuhkan kesabaran. Nah, oleh karena itu, keutamaan Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada ibadah diperintahkan oleh Allah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa untuk orang beriman? Ternyata berpuasa itu berat sebagian orang yang hanya sekedar berada Islam Pak. Ada kejadian masuk Islamnya seseorang itu 2 hari sebelum Ramadan. Begitu masuk Islam dia ganti nama. Sebelum Islam kebiasaan dia makan siang, kebiasaan dia tidak pernah laksanakan sholat. Karena merasa sudah sebagai kewajiban seorang muslim, begitu tiba Ramadan berubah. Berubah yang pertama, yang tadinya kalau sarapan pagi ngopi jam 6 jam 7 di kafe, warkop, jadi dimajukan sahurnya ke jam 4.30. Siangnya kebiasaan makan itu berubah lagi tidak makan. Malam kebetulan masjid dekat rumahnya tarawih 23 rakaat. Begitu jadi Islam, temannya bertanya, halo bro, gimana kabar setelah jadi Islam? Enakan jadi Islam? Tenang. Dia bilang, apaan enak?
siang lapar melulu, malam kebanyakan sholat. Kenapa dia jawab seperti itu? Karena dia merasa perintah Allah itu hanya sekedar gugur kewajiban, bukan karena iman kepada Allah. Jadi ada perintah itu khusus untuk orang yang beriman. Ibadah puasa itu perintah Allah untuk orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diperintahkan kepadamu, diwajibkan kepadamu berpuasa khusus di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum turun ayat puasa, Pak, ternyata orang-orang dulu pada zaman Nabi itu puasanya siang malam, Pak. Jadi makan sahur seperti kita, kemudian buka puasa, itu lanjut lagi malam, Pak, puasa sampai makan sahur. Beratnya itu, Pak. Maka jangan heran, Pak, selesai sholat isya itu bapak-bapak pada gosip di masjid. Yang satu bilang, batal puasa aku tadi. Dia bilang jam berapa? Jam 10 malam. Yang satu bilang, sama, saya juga batal. Jam berapa? Jam 12 malam. Yang satu bilang, saya lebih parah. Kenapa ya? Hampir ke sahur batal. Maka turun ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu siang hari malam hari berpuasa itu kamu bercampur dengan suami-suami istri kamu. Jadi begitu turun ayat tentang puasa ini, Pak Bu, kita dianjurkan puasanya siang, malam tidak puasa lagi. Seandainya ayat ini tidak turun, Pak, dan diwajibkan puasa siang, puasa malam, saya yakin, Pak, kita laki-laki rontok kepala, Pak, apalagi pengantin baru. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi di antara keutamaan Ramadan itu adalah pelaksanaan ibadah puasa baik 29 hari maupun 30 hari. Apa target yang ingin dicapai oleh puasa itu? Tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Untuk sampai ke derajat takwa itu, perhatikan wajib puasa dan juga sunnahnya puasa. Kita umat Islam ini cenderung melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak seksualitas di siang hari Ramadan. Wajib puasa mampu dilaksanakan, itu merasa bahasa puasanya itu sudah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya untuk sampai ke derajat la'allakum tattaqun dari target ibadah puasa bukan sekedar wajibnya puasa. Seluruh rangkaian ibadah yang membuat ibadah puasa kita diterima oleh Allah maupun dikurangi pahalanya itu mestinya diperhatikan saat kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi sepakat tidak makan, tidak minum, tidak seksualitas, ini wajibnya puasa. Dan hampir semua kita umat Islam sanggup melakukan ini. Tapi mendukung ibadah puasa kita diterima oleh Allah itu jarang kita perhatikan. Yang mana itu? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku faqad ahabbani, maka orang itu akan aku cintai. Wa man ahabbani, dan siapa yang aku cintai kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku di dalam surga. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, begitu banyak sunnah yang diberikan oleh Nabi untuk mendukung puasa kita sampai ke derajat la'allakum tattaqun. Yang pertama, sunnah puasa, perlambat makan sahurnya, kata Nabi, percepat buka puasanya. Itu sunnah, Pak. Apa maknanya perlambat makan sahur? Ternyata sahur itu lebih afdal, kata Nabi, dekat-dekat waktu azan subuh.
Di Arab Saudi Pak, tidak ada istilah apa itu waktu menunggu makan sahur Pak? Apa? Tidak ada imsak itu di Timur Tengah. Makanya di Masjidil Haram itu kadang-kadang kita melihat orang-orang Timur Tengah itu sahur Pak. Kadang-kadang sudah mau azan, hampir azan masih berantakan makanan di depannya. Sholatu khairum minan naum. Kadang-kadang masih penuh mulutnya dengan makanan. Ditanya, bro, kenapa masih makan azan subuh? Karena apa jawabannya? Batas makan subuh, bukan batas makan sahur, bukan azan subuh. Kelihatan benang merah di atas, benang putih di langit. Ada teman belakang keluar, ada yang melihat itu benang putih, ada atau tidak? Indonesia ini teratur, luar biasa. Makanya diakui Indonesia itu syiar Islamnya luar biasa. Cuma persoalannya kita Indonesia kadang-kadang mati lampu Pak. Tertidur nanti malam menggunakan nonton di kecempion selonton ini itu tertidur nanti jam 1 bangun pas mati lampu. Begitu terbangun langsung makan sahur dan lihat jam. Sudah disiapkan itu sahur di atas meja dan panaskan langsung makan. Begitu makan baru 4-5 suap setengah piring dimakan, menyala lampu. Begitu nyala lampu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh dikumandangkan. Tapi bagaimana itu solusinya? Dimuntahkan itu makanan di mulut atau diteruskan? Kalau dimuntahkan baru tidak minum tidak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah begitu minum lagi sehari kita puasa ini tenggorokan, apalagi kalau selesai makan baru tidak minum. Sepakat ulama, habiskan makanan yang ada di mulut tak kemudian minum cepat, sah puasa. Yang pentingnya kenonggolan satu piring Pak, sudah saya subuh. Jadi makna kata Nabi, perlambat makan sahur. Saat-saat imsak itu bagusnya orang sahur sunnah. Kemudian percepat buka puasa. Bukan berarti jam 5 sore buka puasa menghibur. Sang muazzin di masjid makruh puasanya kalau dia azan lebih dulu berbuka puasa. Batalkan dulu puasa dengan mungkin 2-3 biji kurma dengan air minum baru azan. Jangan azan dulu baru buka puasa, makruh. Ini makna kata Nabi, percepat buka puasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Imam Syafi'i berkata niat puasa itu wajib. Wajibnya itu katanya boleh kita berniat tadi malam saat sahur atau sebelum tidur 1 kali niat untuk 1 bulan puasa. Ini Imam Syafi'i berpendapat. Tapi 3 mazhab yang lain lebih bagus setiap kita mau sahur itu diperbaharui niatan. Boleh pakai kata-kata saya berniat makan sahur untuk melaksanakan puasa 1 hari penuh Ramadan besok. Atau cukup berkata makan sahur makan. Itu sudah niat. Jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi itu menyampaikan bahwasannya berbukalah dengan yang ringan-ringan dulu. Kebiasaan Nabi Pak Bu berbukanya kadang dengan 3-5 biji kurma azwar dan sedikit air zam-zam. Itu buka puasanya Nabi. Itulah makna kata Nabi, berbukalah dengan yang ringan-ringan dulu. 90% kita umat Islam Indonesia ikut cara berbukanya Nabi.
berbuka dengan yang ringan, bukan makan besar. Cuma perbedaannya, ringannya nanti 3-5 biji kurma sedikit air zam-zam. Buka puasanya kita umat Nabi Muhammad Indonesia 5-7 macam, Pak. Coba sebentar buka puasa, 1 piring pisang hijau, 1 gelas cendol, 1 gelas es buah. Berapa nih Bu? 3 macam. Belum lagi gorengan, pisang goreng, jalan kote, ikan bawang. Dikumpul-kumpul, bukan ringan tapi berat sejati, Pak. Jadi Nabi menyampaikan, berbukalah dengan yang ringan-ringan dulu. Kemudian yang keempat, Nabi itu menganjurkan sebisa mungkin khusus di bulan Ramadan, jangan tidur selesai sholat subuh dan jangan tidur selesai sholat asar. Umum ini hadis, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi khusus di bulan Ramadan ini ditekankan untuk tidak tidur selesai sholat subuh. Tapi kalau tidur kita di jam 1 Ustaz, baru bangun lagi jam 3:30. Susah ini tidak tidur selesai sholat subuh. Dan enak memang Pak. Selesai sholat subuh kita langsung lagi baca wa tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Larangan itu bukan suatu keharaman, Pak. Larangan itu bukan suatu yang dilarang mutlak, tapi lebih bagus untuk tidak tidur selesai sholat subuh. Kalau buat orang tua yang sudah menikah dilarang tidur selesai sholat subuh, itu berurusan dengan rezeki keduniaan. Jadi ternyata pada saat matahari terbit, disitulah Allah memancarkan, memberikan rezeki pada seluruh makhluknya di permukaan bumi. Kemudian kepada para pemuda-pemudi cowok cewek dilarang tidur selesai sholat subuh itu bro, supaya rezeki berupa jodoh lancar. Jadi nak yang tidur selesai sholat subuh ini karena tertutup jodoh. Tidak percaya karena kalau tidak percaya coba tidur selesai sholat subuh. Ada yang pernah jamaah saya bawa, itu pada saat kita tawaf wajib meningkat dari Dir'ai Zulhulaifah Madinah, itu kita turun tawafnya jam 11 malam. Usai tawaf itu dia bertanya, Ustaz, yang mana itu Hajar Aswad? Dia bilang, ini buat mereka. Ini Hajar Aswad tadi kita lewati 7 kali di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah namanya cium dari jauh. Hajar Aswad itu mencium. Kenapa ini? Ustaz mau sekali cium Hajar Aswad? Oh jangan, agak susah. Makanya 1500 tahun yang lalu Nabi itu berpesan, kalau kalian bisa itu cium Hajar Aswad, cium kalau bisa. Kalau tidak bisa kata Nabi cukup disentuh. Kalau disentuh juga tidak bisa, Nabi berpesan cium dari jauh. Itu disebut dengan istilah jamaah angkat tangan begitu sampai di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, telapak tangan antara hidung dengan mulut. Pahalanya kata Nabi sama dengan cium Hajar Aswad di dekatnya. Intinya katanya bukan cuma Hajar Aswad, mau berdoa di depan mulutnya orang bisa angkat. Tapi kalau dia bisa khusyuk berdoa pas di depan mulut tajamnya sekitar 2-3 meter, karena orang di situ luar biasa dan dilurus mulut tajam. Dan saat tadi itu sangat mulut tajam berdoa lagi. Kalau bisa ibu berdoa, menangis saat ibu berdoa. Dia bilang, Ustaz, saya susah sekali menangis. Saya bilang, pura-pura menangis.
Bila perlu sembilan bangun punya angin, usapkan itu mata agar keluar dari mata. Saya jagai hanya dia sholat. Setelah 2 rakaat dia tambah lagi 2 rakaat. Ternyata dia yang paling keras nangisnya. Selesai sholat saya nanya, Bu, katanya tidak bisa menangis. Tapi kita keras menangis Pak. Dia bilang bagaimana tidak menangis Ustaz? Di depan aku menangis, belakang aku menangis, kiri kanan aku menangis, maka aku menangis. Oh partisipasi itu tidak apa-apa sih. Yang penting keluar dari mata. Kenapa di saat menangis Bapak Ibu? Ada riwayat menyebutkan 1 tetes air mata kita yang jatuh di saat kita ikhlas berdoa kepada Allah mohon ampunan, itu diganti oleh Allah dengan ampuni 1 dosa. Semakin banyak air mata yang jatuh, semakin rontok dosa di hadapan Allah Rabbul Jalil. Bu, menangis semakin di saat berdoa. Jangan ibu menangis saat menonton suara hati istri menonton sinetron menangis. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pulang ke hotel barusan bertanya, Bu, barangkali ada misi khusus Bu, mengantar ke Ustaz yang bilang, Ustaz, sebenarnya ada khusus Ustaz. Apa itu? Saya ini termasuk ibu-ibu kesturi. Apa itu? Dia bilang gabungan perempuan tua Kota Makassar. Saya tanya umur berapa Bu? Alhamdulillah Ustaz mau maghrib. Alasan dia kasih jelas, tidak usah samar-samar berapa umur tak? Dia bilang hampir ke 50 tahun. Nah itu bukan mau maghrib, subuh itu terbit matahari. Saya bilang terus, saya jujur dia bilang, saya minta mengantarki berdoa supaya saya dapat jodoh. Oh ya insya Allah berdoa semoga dapat jodoh. Ternyata dapat memantong Pak. 1 tahun kemudian kabar ke Ustaz minta tolong hadir undangan pernikahan. Tugas saya apa Bu? Jadi saksi. Oh ya siap datang Pak. Tapi tidak ada raut kegembiraan, tidak ada raut kesenangan, justru tambah sedih. Saya kok Ibu mau menikah? Kenapa sedih sekali Bu ya? Dia bilang Ustaz, mati suamiku. Yang mana suaminya? Itu yang saya. Kenapa? Berapa umur suaminya? 78 tahun. Saya bilang syukuri mati, yang penting ibu sudah menikah. Bukan lagi gas puri gabungan gadis tua Republik Indonesia Kota Makassar. Belum disuruh Pak. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi usahakan hindari tidur selesai sholat subuh. Kalaupun terpaksa, ya boleh buat. Cuma jangan jadikan kebiasaan yang tidur selesai sholat subuh. Kenapa Nabi larang jangan tidur selesai sholat asar? Gampang masuk penyakit. Ya, di siang hari puasa usahakan dijaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang membuat pahala puasa kita berkurang. Nabi SAW melewati satu rumah, kemudian seorang majikan itu memarahi pembantunya, lalu dia temui Nabi. Nabi lalu berkata, makan lagi karena puasa tidak ada gunanya. Jadi puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak seksualitas, menahan amarah, menahan emosi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu berlaku umum, tapi habis ini di bulan Ramadan patut untuk kita terapkan. Karena apa? Menyangkut pembicaraan
baik kita terhadap orang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan datangnya hari akhirat, kata Nabi, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Berbicara yang baik saja, kata ulama, nilainya cuma sekedar perak, Pak. Diam itu, kata Nabi, adalah emas. Tapi dalam tanda kutip, diam bagaimana? Kalau orang bertanya satu kali, Pak Bu, maka jawablah dengan satu kali. Ibu, dari mana ke pasar? Titik, jangan ditambah. Dan biasa orang tanya dari mana Ibu, jawabannya seperti apa? Dari pasar, Kau mahalnya barang-barang pasar maupun baca Kau lama sekali jawabannya pada satu pertanyaan. Jawab dengan satu jawaban. Jadi dijaga lisan kita, dijaga penglihatan kita, dijaga pendengaran kita, dijaga seluruh anggota badan kita, supaya pahala puasa kita tidak berkurang di hadapan Allah. Kebanyakan kita yang berpuasa ini hanya mementingkan sesuatu yang lahiriah, tidak makan, tidak minum, tidak seksualitas. Batinia kita jarang kita jaga dengan baik. Ada seorang ibu berdiri di masjid, pelataran Masjid Nabawi, jalan. Nabi lagi duduk dengan sahabat, dipanggil, Bu, sini ke dulu. Labbaik ya Rasul. Nabi lihat apa yang saya pegang. Ibu lihat apa yang saya pegang. Sang ibu jawab, segelas air ya Rasul. Kenapa dengan air itu? Nabi berkata, minumlah air ini sebagian besar dan kemudian sisakan sedikit. Lalu ibu berkumur dengan air itu. Untuk apa ya Rasul? Nabi bilang, maki kepo, ikuti maki. Akhirnya diminum sebagian besar, lalu disisakan sedikit, lalu dia berkumur dengan air itu. Nabi berkata, ibu tahan sejenak. Tidak lama kemudian Nabi perintahkan, tumpahkan air yang ibu kumur tersebut. Alhasil ditumpahkan ibu, yang keluar itu berubah jadi gumpalan-gumpalan darah. Jadi ibu bertanya, ya Rasul, kenapa dengan kondisi fisik saya tidak kenal penyakit 3 huruf ya Rasul. Lagian tadi sebelum saya kesini dari rumahku sudah bersikat gigi pakai close up. Kenapa berdarah gigiku? Kenapa berdarah ini air yang saya tumpah? Nabi kemudian menjawab, ibu yang sakit bukan lahirnya ibu, tapi batinnya ibu. Maksudnya ya Rasul, setiap orang yang lewat di hadapan ibu, tidak sampai 5 menit ibu itu berkumur air. Selama itu ibu selalu mencela orang yang ada di hadapan tak. Bu, ibu suka bercanda-canda. Tapi dalam hati lihat orang lewat gemuk, gede, berapa hari makan itu hatinya berkata. Ada lagi orang lewat dia cantik yang ibu, serasi sekali kacamata dengan jilbabnya, belum ditinggi, tapi merah dulu, merah bibir, berapa hari pakai ginjal. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Makanya Islam itu, Bu, melarang untuk memuji orang lain. Karena apa? Yang berhak dipuji itu hanya milik Allah. Nah, kalaupun kita dipuji itu, Nabi menyampaikan 3 hal. Pertama, kalau dipuji, kata Nabi, maka ambil segenggam pasir, siram orang itu dengan pasir. Wah, kalau habis ini kita lakukan dalam kehidupan ini, setiap waktu berkelah dan bertengkar sama orang. Nah, ini yang pertama, tidak sudah-sudah waktunya. Yang kedua, kata Nabi, kalau kita dipuji apa-apa oleh orang baik-baik tentang anggota badan kita, ataupun apa yang kita pakai, Nabi berkata, berikan apa yang dia puji. Contoh, Bu, cantiknya itu cincin, Pak. Nabi berkata, cabut itu cincin, berikan lagi. Ketika cantik cincin, bukan dipuji sebentar. Ini juga berat.
Nah makanya ketiga kata Nabi, kalau dipuji oleh orang dan meminta cepat istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Oh, mau bertanya, kalau dipuji oleh teman-teman pengajian, tak istighfar aja kita. Tuh, saya jawabkan dulu. Justru apa kita bilang, oh, cantiknya jilbab, tak omin. Mahal itu aku beli. Waktu keberangkat umrah bulan yang lalu ini di Al-Murah aku beli. Nah ini kadang-kadang menimpa kita jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya di sore hari percepat buka puasanya. Malam hari Bapak Ibu, insya Allah di bulan Ramadan, satu di antara keutamaannya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Tarawih boleh 8 rakaat 3 witir, boleh 20 rakaat 3 witir. Jangan makin perdebatkan mau yang mana kita ikuti makin. Masjidil Haram, Masjid Nabawi Bapak Ibu itu 20 rakaat. Itu di hari pertama sampai hari ke-10. Selesai itu jam 11 malam istirahat. Masuk hari ke-20 Bapak Ibu sudah qiyamul lail. Lanjut lagi. Itu jam 1 sampai jam 3. Jadi seluruh imam Masjidil Haram termasuk Abdurrahman As-Sudais itu turun di bulan Ramadan. Ganti-gantian imamnya di bulan Ramadan, yang tidak diganti makmumji. Rata-rata dari Indonesia, Masya Allah, bulannya jam 11 pulang tidur. Di Masjidil Haram orang turun untuk melaksanakan sholat tarawih. Kalau tidak ada tempat kalau dia mau keluar, buang dari kecil, diambil sama orang. Idul Fitri Bapak Ibu, kita turun jam 2 tengah malam mau ke masjid, tidak bisa lagi karena radius 1 kilometer itu sudah tertutup penuh dengan jemaah. Makanya Ramadan itu kata Nabi, siapa melaksanakan umrah Ramadan maka pahalanya sama dengan orang berhaji, sama dengan dia berumrah dengan umrah kita Ramadan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, witir itu ada 3 versi Pak. Abu Bakar witirnya itu dia di awal waktu. Awal waktu itu apa? Selesai sholat isya sebelum dia tidur, Abu Bakar itu langsung witir, takut nanti tidak terbangun. Umar bin Khattab katanya witirnya tengah malam selesai tahajud. Ali bin Abi Thalib witirnya itu akhir malam selesai tahajud mendekati waktu subuh. Tiga-tiganya boleh kata Nabi. Nah sekarang persoalannya kita di Indonesia, ada yang sholat taraweh, selesai taraweh dia tidak witir, pulang ke rumah. Ditanya kenapa tidak witir, dia jawab mau kebangun tahajud lagi sebentar. Boleh. Itu kalau orang tua, kabarnya bosan kalau muda selesai taraweh keluar dari masjid. Ditanya kenapa tidak witir, bukan tahajud sebentar. Alhamdulillah tahajud bangun itu pun subuh dia sudah kali-kali. Kemudian yang kedua, ada yang witir selesai tarawih di masjid dengan jamaah dan imam. Nanti dia bangun tahajud lagi. Itu satunya bukan, jangan witir lagi karena tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Terakhir ada pendapat yang ketiga, boleh
witir di masjid, selesai kita taraweh, karena itu witir untuk taraweh. Ada pendapat yang berkata lagi, boleh lagi witir nanti setelah kita sampai di rumah, kalau kita bangun tahajud penutup sholat malam. Jadi yang mana mau dipakai, pakai nanti. Tiga-tiganya boleh. Yang tidak benar itu orang yang tidak witir dalam satu malam. Insya Allah jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau berpuasa dengan memperhatikan wajib, sunat, makruh dan haramnya, maka insya Allah ada harapan akan sampai ke derajat la'allakum tattaqun. Puasa yang bagaimana? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaba, karena iman dan kebaikan di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tujuan ibadah puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan tiada lain adalah diampuni dosa, dan inilah akhir dari tujuan puasa, la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Lain waktu dan kesempatan kita ketemu kembali. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga kita sanggup menjalankan ibadah puasa sampai titik terakhir akhir Ramadan dengan menyandang predikat la'allakum tattaqun. Pada saat saya nanti berdoa membaca warhamhuma kama rabbayana shighara, itu saya akan berhenti sejenak, Pak Bu. Pada saat berhenti itu bayangkan wajah kedua orang tua, hadirkan mereka ada di masjid, khususnya yang sudah meninggal. Dan pada saat saya berhenti itu dalam hati, tak baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, doa maki Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni itu orang tuaku, na itu orang tua kami. Jadi saya ulang, misal saya berkata warhamhuma kama rabbayana shighara, jadi saya berhenti sejenak dan kemudian tundukkan kepala, hadirkan kedua orang tua, doa dalam hati, baik Indonesia, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbi firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa khususan jamaah Masjid Al-Ikhlas PTN Tabariyah. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, yang kami lakukan di tempat keramaian maupun di tempat sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dari segala dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan dan kesalahan mereka dengan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kedua orang tua kami masih hidup bersama kami anak-anaknya ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Beri kami kemampuan untuk bisa membahagiakan mereka. Kami yakin dengan janji Nabi Muhammad SAW bahwasanya ridho-Mu ya Allah dimulai dari ridho kedua orang tua kami, murka-Mu ya Allah bersumber dari murka kedua orang tua kami. Ridho kami ya Allah karena ibu bapa kami ridho kepada kami. Jangan Engkau murkai kami ya Allah karena ibu bapa kami murka kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kedua orang tua kami sudah meninggalkan kami ya Allah, maka jadikan kami anak yang soleh dan solehah, yang bibir kami basah dengan satu doa, Rabbi ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan lahir dan batin agar kami bisa menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami ya Allah agar menjadi finalis Ramadan dan kami mampu dan berdekatlah anakum tahun sebagai target dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salamatan dunya wal akhirah, salamatan wa khususan inda wasilah, salamatan wa khususan kota Makassar, salamatan wa khususan jemaah masjid Al-Ikhlas Tabariyah, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa minal ihsan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf
segala kekurangan